Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semuanya? Masih tetap belajar di rumah kan ya? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi kalian yang sedang sakit, tak lupa ibu doakan juga semoga kalian diberikan kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala sehingga dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui video ini dengan lebih baik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore hari ini ibu masih dapat menjumpai kalian dalam video pembelajaran dasar desain grafis. Semoga kalian tetap semangat menyimak dan mengikuti video ini sampai selesai penayangannya. Pada sore hari ini, Ibu akan membahas bab baru, yaitu perangkat lunak pengolah gambar vektor. Semoga di bab-bab sebelumnya kalian juga masih mengingatnya ya. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, silakan kalian menyimaknya dengan lebih baik. Kita mulai ya. Pada bab ini, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai pada kompetensi pengetahuan, peserta didik dapat menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Kemudian kompetensi dasar pada kompetensi inti keterampilan, peserta didik mampu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mendefinisikan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Peserta didik mampu menyebutkan ciri gambar vektor. Peserta didik mampu menyebutkan kelebihan dan kekurangan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Peserta didik mampu menyebutkan jenis format gambar vektor dan peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis perangkat lunak pengolah gambar vektor. Pada bab ini, pada pertemuan kali ini, tampilan awalnya Ibu akan memperkenalkan kalian. Pada monitor HP kalian mungkin sudah tampil beberapa gambar. Kalian bisa lihat ada 5 gambar, tiap gambar disandingkan ada yang buram dan ada yang bagus kualitasnya. Kira-kira manakah yang disebut dengan gambar vektor? Bisakah kalian menunjukkannya? Ada 5 gambar dengan masing-masing gambar. Kalian perhatikan baik-baik. Sudah ya, kita lanjut tentang apa itu gambar vektor. Secara sederhana, gambar vektor dapat diartikan sebagai suatu gambar yang dilukiskan sebagai rangkaian dari garis-garis atau bentuk. Atau, gambar vektor adalah gambar yang tersusun atas kumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Ada pula yang mendefinisikan gambar vektor adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis komputer. Atau gambar vektor adalah gambar yang tersusun dari kombinasi titik dan garis, di mana kombinasi tersebut berbasis perhitungan matematis. Itu beberapa definisi gambar vektor yang Ibu ambil atau Ibu kutip dari beberapa penulis. Lalu apa saja kira-kira ciri dari gambar vektor? Yang pertama, gambar vektor akan tetap utuh pada saat diperbesar. Yang kedua, gambar vektor tersusun dari kurva atau pad yang terdiri dari garis dan beberapa titik atau disebut dengan anchor point. Gradasi warna pada gambar vektor harus dianalisis dulu oleh para desainer grafis. Ciri yang selanjutnya, gambar vektor tidak mengenal resolusi karena kualitas gambar tergantung pada poin pembentuk pad. Ciri yang berikutnya yaitu gambar vektor menyimpan gambar sesuai dengan software yang kita gunakan.
Misalnya CorelDRAW dalam format berekstensi AI dan Macromedia Freehand. Ciri selanjutnya, gambar vektor nyaman dipakai untuk melayout halaman, terutama pada teknik publishing untuk membuat font dan ilustrasi. Ciri selanjutnya, ukuran file pada gambar vektor kecil. Ciri yang terakhir yaitu kualitas grafis pada gambar vektor tidak bergantung dari banyaknya pixel. Itu beberapa ciri dari gambar vektor. Jika tadi kalian sudah melihat tentang ciri gambar vektor, maka tampilan berikutnya adalah tentang apa saja kelebihan dari gambar vektor. Yang pertama yaitu bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar tanpa mengubah kualitas gambarnya. Kelebihan yang kedua, gambar vektor memiliki ukuran file yang kecil, sehingga lebih mudah dan lebih cepat di-download melalui internet. Kelebihan yang ketiga, gambar vektor dapat diubah dalam berbagai tampilan 3 dimensi, tentunya dengan menggunakan software yang sesuai. Kelebihan yang keempat yaitu gambar vektor mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk membentuk gambar-gambar sederhana seperti logo, kartun, dan sebagainya. Jika ada kelebihan, pastinya ada kekurangan. Apa saja kekurangan gambar vektor? Yang pertama yaitu, jika gambar vektor dikonversi ke bitmap, hasilnya tidak dapat dikembalikan ke format vektor lagi. Kekurangan yang kedua yaitu, gambar vektor kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realistis atau natural. Itu kekurangan gambar vektor. Apa saja format file gambar vektor? Yang pertama yaitu ada EPS, Encapsulated PostScript, kemudian ada PDF, Portable Document Format, kemudian ada PIC, lalu ada SVG, Scalable Vector Graphics, ada AI, Adobe Illustrator, dan CGM, Computer Graphic Metafile. Itu beberapa format file yang biasa digunakan ketika kita akan menyimpan gambar vektor. Tadi kalian sudah mempelajari tentang apa saja itu gambar vektor, kelebihannya, kekurangannya, kemudian cirinya, dan format filenya. Nah, bab ini kita membahas tentang perangkat lunak pengolah gambar vektor. Pastinya Ibu akan memperkenalkan apa saja perangkat lunak yang digunakan pada pengolah gambar vektor. Yang pertama yaitu CorelDRAW. Pasti di antara kalian sudah ada mengenal tentang CorelDRAW atau mungkin juga sudah menggunakannya. CorelDRAW merupakan program olah gambar berbasis grafik vektor, yaitu garis yang dapat dibentuk yang hanya bisa digunakan pada sistem operasi Windows saja. Harap diingat, yaitu ya, CorelDRAW hanya digunakan pada sistem operasi Windows saja. Jadi jika kalian mempunyai laptop dengan sistem operasi di selain Windows, maka kalian harus mencari aplikasi pengolah gambar vektor yang sesuai dengan sistem operasinya. Perangkat lunak yang berikutnya itu ada Adobe Illustrator atau biasa disingkat dengan AI, yaitu sebuah software yang dirilis pada tahun 1987 bersama dengan Adobe Photoshop. Adobe Illustrator waktu itu dikembangkan untuk komputer berbasis Macintosh. Ini masih satu grup dengan Adobe Photoshop. Jadi pasti kalian juga Ibu rasa walaupun tidak terlalu familiar, tapi pasti kalian pernah mendengar tentang Adobe Illustrator. Kemudian GIMP adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk pengeditan gambar seperti mengubah warna, resolusi, dan lain-lain. Aplikasi GIMP mempunyai kepanjangan GNU Image Manipulation Program yang dirancang awal oleh Spencer Kimball dan Peter Mattis dengan tanggal rilis 17 April 2018.
Jadi software ini masih terbilang baru beberapa tahun, jadi mungkin masih belum banyak yang menggunakan perangkat lunak ini. Kemudian ada Inkscape, bisa dilihat tampilannya. Dirilis oleh The Inkscape Team pada 2 November 2003 dengan sistem open source di mana bisa digunakan secara bebas dan gratis. Nah, ini Inkspace. Ini beberapa perangkat lunak yang digunakan saat kita akan mengolah gambar vektor. Nah, jika di awal tadi ada beberapa gambar tentang yang mana saja gambar vektor, maka di sini pun Ibu tampilkan gambar kembali. Setelah Ibu menyampaikan materi tadi di awal tentang apa itu gambar vektor, ciri-cirinya, kelebihannya, kekurangannya, Ibu rasa siapa tahu kalian sudah bisa menunjukkan yang mana gambar vektor dan yang mana gambar bitmap. Di sini ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama bisa kalian lihat yang di sebelah kiri Ibu itu gambarnya sedikit warnanya pudar, kemudian buram. Lalu yang di sebelah kanan Ibu gambarnya lebih terang, warnanya lebih bagus, kualitas gambarnya juga bagus. Ibu rasa semoga kalian bisa menunjukkan mana yang gambar vektor. Kira-kira di antara kiri dan kanan Ibu yang manakah gambar vektor? Bisa kalian lihat untuk yang gambar pertama yang merupakan gambar vektor itu adalah yang di sebelah kanan Ibu dengan kualitas gambar dan warna yang pastinya lebih bagus dari yang di sebelah kiri. Begitu pula dengan yang gambar kedua. Pada gambar kedua untuk logo Burger King-nya, untuk logonya itu bisa dilihat bahwa yang di sebelah kanan Ibu bentuk logo, kemudian warnanya, tulisan teksnya itu lebih bagus yang sebelah kanan. Begitu pula yang logo yang berikutnya, itu yang lebih bagus adanya yang di sebelah kanan. Ibu harap kalian bisa membedakannya. Ini adalah akhir dari tayangan video pembelajaran untuk sore hari ini. Seperti biasa, untuk setiap setiap materi yang Ibu sampaikan melalui video itu tidak memakan banyak waktu, karena Ibu mencoba berada di posisi kalian, di mana kalian pasti jenuh jika terlalu lama menyaksikan materi. Jadi Ibu harap dengan materi yang singkat ini kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat, bisa menambah pengetahuan kalian tentang apa itu gambar vektor, apa itu perangkat lunaknya, lalu bagaimana membedakan gambar vektor dengan yang gambar non-vektor. Terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah menyaksikan, mengikuti, dan menyimak video ini. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap mengerjakan semua tugas yang Ibu berikan. Untuk yang belum mengikuti link ujian kemarin, Ibu harap kalian segera mengikutinya karena itu sangat penting untuk penilaian Ibu. Bagaimana cara Ibu menilai kalian jika kalian tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam setiap penyampaian, dalam setiap pengucapan pada setiap video dengan Ibu mohon maaf. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan. Ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.